Selamat datang dan selamat mendengarkan Audio Tune dalam karya novel yang berjudul Feng Yuan yang ditulis oleh autor Bang Regar. Pengisi suara Eve. Bagian ketiga, Konspirasi Patriarki Xiaoyan. Para panatua klan Xiao meninggalkan ruangan pertemuan dengan wajah masam. Mereka tak menyangka Patriarki Xiaoyan akan mengikuti surat wasiat dari leluhur pendiri klan Xiao. Ayah, apa yang terjadi? Apakah aku akan menikah? Bukannya aku akan mendaftar menjadi murid Akademi Kekaisaran tahun depan dan menaikkan pamor klan Xiao lagi? Xiaoyu langsung bertanya begitu para panatua keluar dari ruangan itu. Kau sudah mendengarnya. Tak ada yang perlu dibicarakan, sahut Xiaoyan. Salah satu di antara kalian akan menikahi utusan klan Feng itu. Kalau dia menikah denganmu, kan ia bisa juga ikut mendaftar menjadi murid Akademi Kekaisaran. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kembalilah berlatih. Xiaoyu menghentakkan kakinya. Penjelasan ayahnya tak memuaskan hatinya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Padahal ia takut nanti jodohnya itu adalah pria jelek, tak bisa berkultivasi atau cacat. Pikiran-pikiran aneh itu membuat Xiaoyu kesulitan berkultivasi dengan tenang. Kini tinggal Xiaoyan dan Xiaolong di sana. Keduanya saling berpandangan. Xiaolong menghela nafas panjang. Ia yakin yang datang nanti pasti laki-laki, karena tak mungkin wanita melakukan perjalanan panjang dari utara. Aku akan kembali ke Akademi Kekaisaran. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan di sini. Xiaolong beranjak dari tempat duduknya. Carikan informasi mengenai pangeran atau klan besar yang cocok untuk UR. Firasatku mengatakan klan Fang hanya akan mengirimi anggota sampah mereka saja, kata Xiaoyan. Xiaolong terkejut mendengarnya. Tetapi mereka akan langsung menikah. Apakah kita akan langsung menceraikan mereka? Xiaolong bingung dengan jalan pikiran ayahnya. Xiaoyan hanya tertawa getir. Kamu seperti tak mengerti jalan pikiran Yor saja. Dia pasti akan meminta cerai dengan sendirinya saat ia sudah menjadi murid dalam. Kecuali utusan itu bisa mengejarnya. Lagi pula buat apa kita memelihara kucing cacat? Aku menerima kontrak pernikahan ini karena telah menemukan informasi kalau patriarki klan Feng adalah Rana Sain. Takutnya dia marah kalau kita langsung menolak kontrak pernikahan ini. Padahal mereka sudah capek-capek mengeluarkan biaya mahal untuk datang ke kota Husan. Ranasin. Xiaolong terkejut mendengarnya. Patriarki klan Guan saja. Hanya ranah alam utusan dewa sudah membuatnya menjadi pemimpin kota Husan. Ini patriarki klan Feng yang setara dengan guru pelataran luar Akademi Kekaisaran. Kekuatannya bisa menghancurkan kota Husan dengan sekali sentakan saja. Aku mengerti, ayah. Kabarnya pangeran ke-8 juga akan masuk Akademi Kekaisaran tahun depan. Dia seusia dengan UR dan sama-sama jenius bela diri. Aku yakin nanti mereka akan akrab saat berada di Akademi Kekaisaran. Pangeran ke-8, gumam Xiaoyan sambil mengelus-ngelus jenggot putihnya. Kalau ia dan UR menikah, klan Xiao pasti akan naik pamor. Aku akan menantikan hari itu. Feng Yuan menatap dalam-dalam rumah peninggalan orang tuanya itu. Dengan helaan nafas dalam-dalam, ia melangkahkan kaki menuju ke kediaman patriarki klan Feng. Yuan, ini cincin dimensi. Di dalamnya ada 1 juta keping emas dan tiket kapal terbang asosiasi Sangren. Baik-baik di sana. Jangan terlalu menonjolkan kemampuan aslimu. Nanti murid-murid klan Xiao membencimu. Jadilah manusia normal saja. Kecuali memang dalam situasi mendesak. Patriarki memberikan nasihat untuknya. Feng Yuan menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Aku Feng Yuan akan selalu mengingat nasihat dari patriarki. Hahaha. Bagus. Patriarki klan Feng menepuk pundaknya. Aku mendengar cerita dari anggota asosiasi Sangren. Kalau garis-garis wilayah selatan itu sangat cantik-cantik. Kalau saja aku berumur 17 tahun,
pasti aku yang mengambil kontrak pernikahan ini. Ia berpura-pura ingin ke selatan. Kalau begitu, kenapa patriarki tidak menggunakan jurus perubahan wajah saja dan kembali ke usia remaja? Selo Si Huan, yang membuat patriarki klan Feng batuk-batuk karena tak menyangka Feng Yuan sebenarnya enggan meninggalkan klan Feng. Sudah, cepat pergi sana. Sela tetua yang membeli rumah Feng Yuan. Nanti kapal terbang asosiasi Sengren berangkat. Asal kau tahu, harga tiket ke selatan itu 100.000 keping emas. Ditambah uang jajanmu, hampir menguras keuangan klan Feng. Jadi jangan kecewakan niat baik kami. Tetua itu langsung mengusir Feng Yuan. Ia malas melihat drama air mata buaya patriarki yang pura-pura peduli padanya. Jangan kembali lagi ke sini ya. Buatlah anak yang banyak di sana. Ejek Feng Xiao. Ia begitu senang saat Feng Yuan meninggalkan klan Feng. Feng Yuan menyeka air matanya dan melangkahkan kaki menuju ibu kota kekaisaran Shu. Saat baru melangkah puluhan kaki dari gerbang klan Feng, suara tepuk tangan dan perayaan dilakukan oleh klan Feng atas kepergiannya, membuat Feng Yuan tersenyum masam dan mengumpati mereka. Dunia yang Feng Yuan tempati ini sangat luas. Kalau dibandingkan dengan bumi, mungkin besarnya 10 kali lipat. Dengan 10 benua dan ratusan kekaisaran. Benua Xingyun, tempat yang dituju oleh Feng Yuan sendiri, memiliki 10 kekaisaran. Dan kota Houshan, tempat klan Xiao, adalah bagian dari kekaisaran Wei. Luas kekaisaran Wei kalau dibandingkan dengan negara di bumi, mungkin 10 kali luas negara Indonesia. Sehingga untuk mengontrol populasi 1 miliar penduduk, kekaisaran memberikan kuasa pada ratusan klan untuk mengatur wilayah masing-masing mereka. Keunikan lain dari sistem pemerintahan kekaisaran Wei adalah membolehkan sesama klan menyelesaikan permasalahan dengan cara adu kekuatan, atau dengan kata lain yang kuat memakan yang lemah. Itu dilakukan agar pegiat seni bela diri di kekaisaran Wei menjadi kuat. Dan saat tiba waktunya mengabdi pada kekaisaran, mereka tak terkejut dengan kekuatan musuh di sepanjang perbatasan kekaisaran yang berperang melawan negara-negara tetangga. 2 hari kemudian Feng Yuan memasuki ibu kota kekaisaran Shu dan menuju gedung asosiasi Sengdan. Feng Yuan tercengang melihat kemegahan ibu kota, karena ia baru kali ini menginjakan kaki di sana. Pasukan penjaga gerbang ibu kota saja dijaga oleh ranah Tianzun, Saint, dan Immortal. Tak salah lagi kalau kekaisaran Shu memiliki julukan beruang kutub yang ditakuti negara tetangga. Bagaimana dengan kekaisaran Wei ya? Namanya saja baru kali ini ku dengar. Apalagi klan Xiao. Mudah-mudahan mereka atas seperti klan Feng, bermuka 2. Cih, mereka malah pesta-pesta setelah aku pergi. Mudah-mudahan surga memberikan aku keberuntungan lagi, mendapatkan istri cantik seperti Tuan Putri Mahkota Shuyu. Dan aku akan datang ke sini untuk pamer pada mereka. Haha. Feng Yuan tertawa terkekeh, membuat orang yang lalu lalang di dekatnya keheranan. Apalagi ia mengenakan kostum yang aneh, dengan topi caping dan penutup wajah. Mereka mengira wajah Feng Yuan jelek dan penuh dengan bekas luka, mengingat kultivasinya cuma ranah penempatan tubuh Huang saja. Setelah bertanya pada beberapa petugas keamanan, akhirnya Feng Yuan tiba di depan gedung asosiasi Sangren yang cukup megah. Mungkin hanya istana kekaisaran saja yang bisa mengimbangi kemegahan gedung asosiasi Sangren. Bersambung.